Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada, kiranya penyertaan Allah sempurna atas kita sebagai umatnya. Pada kesempatan berbahagia ini kembali kita akan merenungkan firman Allah yang saya akan kutip dalam kitab Efesus pasal yang ketiga ayat ke-8 dan sampai ke-11. Demikian firman Allah. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini, untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini Paulus dia menyampaikan daripada tulisannya kepada jemaat yang ada di Efesus, yang sebelumnya dia katakan bahwa dia mendapatkan daripada pewahyuan tentang rahasia Kristus yang tersembunyi, yang telah ada berabad-abad lamanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu benar bahwa Kristus adalah sentral daripada rancangan Allah. Kristus, pembenaran Kristus adalah sentral di dalam Alkitab, baik dalam perjanjian lama ataupun perjanjian baru. Dan di dalam rencana Allah tentang Kristus ini, salib adalah sebagaimana pelaksanaannya. Segala sesuatunya ini terencana oleh Allah di sorga dan tersembunyi di dalam hati Allah. Jadi sebenarnya rancangan-rencana Kristus itu sudah ada di dalam hati Allah. Dan bagaimana daripada pelaksanaannya akan penyalipan, itu sudah ada di dalam hati Allah. Itu sebabnya bagaimana rencana Allah itu semula adalah Kristus. Dan rencana ini haruslah dilaksanakan. Dan dilaksanakan itu dengan melalui salib. Dan itu sudah ada di dalam kekekalan. Itu sebabnya dalam perjanjian lama dengan jelas ada kiasan daripada kejadian-kejadian yang menggambarkan tentang penyalipan Kristus. Dan baru dinyatakan pada zaman Yesus Kristus datang ke muka bumi ini. Dan inilah yang dimaksud oleh Paulus tentang rahasia yang berabad-abad yang tersembunyi di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya dia selalu mengatakan di dalam Efesus 1 ayat 17, bagaimana dia berdoa supaya jemaat Tuhan mendapatkan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Kristus dengan benar. Termasuk saudara dengan saya sebagai jemaat Tuhan yang percaya kepada Dia, hendaklah kita mengenal Kristus dengan benar melalui hikmat roh dan juga pewahyuan. Dan di sanalah kita akan mengerti benar bahwa Kristus adalah merupakan rencana Allah sejak semula dan salib adalah pelaksanaannya. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, banyak orang-orang yang ingin ikut Yesus tidak memahami akan perkara ini. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, betapa indahnya kita yang telah ikut Tuhan, kita telah memahami dan mengenal Kristus dengan sungguh-sungguh dengan benar bahwa Kristus adalah rencana Allah. Jadi Kristus adalah artinya dia didelegasikan atau dia diberikan mandat atau dia yang diberi jabatan penuh atas alam semesta. Itu sebabnya dikatakan bahwa Kristus adalah kepala akan segala sesuatu, baik yang di bumi maupun yang di sorga. Dan ini harus terjadi. Dan kita tahu benar bahwa rencana Allah tidak pernah gagal. Rencana Allah akan berhasil. Bagaimana iblis coba menghambat dan mengacaukan rencana Allah sejak semula. Dan dia mencoba dan menghambat. Namun kita tahu benar bahwa iblis tidak tahu benar akan rancangan Allah yang sebenar dan sesungguhnya. Itu sebabnya dia tidak dapat menghambat, menghalangi daripada rencana Allah akan Kristus dan penyalipannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya kita sebagai orang yang percaya, hendaklah kita mengerti dan mengenal Kristus dengan benar. Dan juga bagaimana dengan penyalipannya. Jangan sekedar kita menjadi orang yang hanya beribadah saja. Jangan sekedar menjadi orang yang hanya memuji-memuji saja. Mungkin dapat saya katakan bahwa iblis tidak akan pernah menghambat Bapak Ibu untuk pergi beribadah. Iblis tidak pernah menghambat untuk Bapak Ibu baca Alkitab.
Iblis tidak pernah menghambat untuk Bapak Ibu ikut dalam jaringan doa ataupun doa-doa lain sebagainya. Namun satu hal iblis yang akan menentang habis-habisan, yaitu bila mana sudah dengan saya ingin mencari dan mengenal Kristus dengan benar. Sebab di sanalah terkandung daripada rencana Allah yang sesungguhnya. Itu sebabnya Paulus mengatakan bahwa dia telah mendapatkan pewahyuan rahasia tentang rahasia Kristus yang tersembunyi berabad-abad. Dan dia membela habis-habisan. Bahkan dia rela mati untuk pemberitaan Injil yang dia kerjakan. Oleh karena dia mengenal rahasia Kristus dengan benar. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai umat Tuhan, asal jangan menjadi jemaat yang biasa-biasa saja. Kita harus menjadi jemaat yang luar biasa. Jangan menjadi hanya pengikut biasa saja. Jadilah pengikut Kristus yang luar biasa. Yang kita mengerti di dalamnya rencana Allah. Dan kita mengerti dan kita turut serta dalam rencana Allah. Sebab segala sesuatunya berjalan sesuai dengan rencana Allah. Itu sebabnya pada saat di Taman Getsemani, Yesus dalam tubuh insaninya dia masih mengutarakan doanya. Jadilah kehendakmu bukanlah kehendakku. Betapa banyak dalam kehidupan kita, kita selalu menuntut bukan kehendak Allah yang jadi, namun kehendakku, kehendak saya supaya itu terjadi. Kenapa? Karena selalu kedagingan itu selalu menyenangkan dan memberi kenikmatan secara duniawi. Sehingga keinginan, kehendak itu selalu kita ingin terpenuhi dalam diri kita. Namun sebenarnya itu bukan kehendak Allah. Kehendak Allah adalah supaya Kristus menjadi raja di atas segala raja. Dan umatnya terbangun memuliakan Kristus Yesus sehingga menjadi satu kesatuan yang teguh selama-lamanya sampai di sorga. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya berharap pada kesempatan berbahagia ini bahwa Bapak Ibu dengan saya selalu mencari, memahami, dan mengenal Kristus dengan benar melalui pimpinan dengan rohnya. Sebab tanpa roh daripada Tuhan, kita tidak bisa mengerti, tidak bisa mengenal dia dengan benar. Bagaimana pikiran insani kita, tubuh kita ini yang telah jatuh dalam dosa. Maut sudah ada dalam diri kita. Tubuh ini lemah. Tubuh ini tidak mampu untuk melakukan kebenaran-kebenaran firman Allah. Sebabnya tubuh ini harus dimatikan agar daripada Roh Kudusnya memenuhi kehidupan kita dan kita hidup di bawah pimpinan rohnya. Dan di dalam pimpinan roh itulah kita dapat membuka mata rohani kita, mengenal Kristus dengan benar. Dan niscaya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita turut serta dalam rencana Allah yang indah ini, yang sangat mulia ini, rahasia yang berabad-abad ini, maka saya percaya bahwa Allah akan menjadikan kita bahagian dalam kerajaannya. Sebab kita masuk dalam rancangan Allah yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada dalam kesempatan berbahagia ini, hendaklah hidup kita ini senantiasa mau mencari dan mengenal Kristus dengan benar melalui pimpinan rohnya. Dan kita akan mengerti apa rahasia di dalam Kristus Yesus ini dan rahasia di dalam salibnya. Maka Bapak Ibu akan benar-benar mengikuti daripada kehendak Allah dalam hidup ini. Kita bisa mengikuti kehendak Allah asalkan kita juga mau seturut dengan firman Allah. Kita mau juga menyalibkan hidup dan diri kita yang sudah rusak tercemar oleh dosa. Supaya oleh rohnya kembali kita dihidupkan. Dan roh Kristus bersama dengan roh kita menjadi satu kesatuan yang teguh yang luar biasa. Maka Kristus akan tinggal dalam kita sebagai gerejanya selama-lamanya. Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus di dalamku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berbahagialah orang yang mengenal Kristus dengan benar. Berbahagialah orang yang mendapatkan roh hikmat dan wahyu dan hidup di bawah pimpinannya. Maka mereka mengerti rencana Allah adalah Kristus dan salib adalah pelaksanaannya. Sehingga Kristus boleh menjadi raja di atas segala raja, di atas segala yang ada, termasuk kita sebagai gereja Tuhan. Puji nama Tuhan. Biarlah nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kita sekarang dan selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin.